berada di depan Masjid Agung Tebing Tinggi, ya, menjelang Simpang Beo. Kondisinya sangat parah sekali. Lihat aja ini, ya. Nah, ini yang kita bilang kita siap menyambut libur Nataru, ya, libur Natal dan Tahun Baru. Ini kita bilang kita siap. Bagaimana kesiapan kita kalau kondisi jalannya seperti ini, ya? Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kami mohon, kami minta dengan sangat kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut terhadap jalan ini. Segera melakukan perbaikan supaya jalan ini bisa fungsional agar menyambut Natal dan Tahun Baru ini, ya, kondisi jalan ini betul-betul bisa baik, prima, untuk memperlancar arus lalu lintas, mencegah kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Lihat saja, ya, ini rawan kecelakaan, rawan macet. Ya. Apakah menunggu ada kejadian baru kita peduli terhadap hal-hal seperti ini? Buka mata, hati dan pikiran kita, telinga kita, ya, agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi. Nah, kami sudah sampaikan ini dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi D pada tanggal 13 Desember 2022 yang lalu, ya, 2 hari yang lalu, dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara yang dihadiri langsung oleh Bapak Brawijaya, dan beliau berjanji untuk memperbaiki ini. Ya, kami menunggu janji dan realisasinya. Ya, ini menjelang Simpang Beo. Ya, Simpang Beo nanti ada rel kereta. Oke, guys, come on.
Ini kami sekarang sedang berada di gerbang perbatasan antara Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara. Ya, jadi ini jalan yang sedang kami tinjau ini, ya, ini baru saja diperbaiki. Kira-kira 2 bulan yang lalu ini baru dilapis hotmiknya, aspalnya, ya. Tetapi, ya, kita lihat aja kenyataannya, jalan ini udah hancur lagi, ya, udah hancur lagi. Jadi setiap kendaraan yang melewati jalan ini itu mengurangi kecepatan dan menyebabkan kepadatan dan kemacetan, ya. Nah, dan lubang-lubangnya pun walaupun kecil-kecil, rapat-rapat dan dalam-dalam. Nah, artinya ini bisa mengundang kecelakaan juga, ya, sepeda motor, ya, kemudian kendaraan-kendaraan besar, ya. Ini bila melewati jalan ini itu rawan karena mereka secara mendadak akan mengurangi kecepatannya. Nah, ini ada kira-kira lebih kurang 500 meter juga nih, ya, 500 meter ada nih. Nah, dari menjelang, ya, dari pintu gerbang perbatasan Batubara sampai nanti menjelang simpang Laut Tador, ya. Jadi begitu guys, ya. Ini kami hari ini tanggal 14 Desember 2022, ya, jam 15 WIB kami berada di sini. Nah, ini tentu kita berharap ini bisa segera diperbaiki juga, ya, dalam rangka menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, supaya masyarakat aman, nyaman, dan terhindar dari kemacetan dan kecelakaan. Demikian. Ada bang? Hah? Desember. Melihat kondisi jalan lintas Sumatera pada saat ini, ya, banyak yang rusak dan sangat memprihatinkan, ya. Nah, kita sebagai salah satu contoh, ya, baru saja kita keluar dari pintu tol Tebing Tinggi, ya, kita sudah disambut oleh lubang-lubang yang sedemikian banyak, rapat dan susah untuk memilih jalan yang baik, ya. Nah, oleh karena itu, ya, tentu ini menjadi keprihatinan kita, ya. Nah, di mana menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini, ya, arus mudik ini pasti meningkat, mobilisasi masyarakat itu meningkat, ya, jumlah kendaraan juga tentu sangat meningkat, ya, mungkin secara signifikan bisa 2 sampai 3 kali lipat dari hari-hari biasa, ya. Hari biasa saja dengan kondisi jalan seperti sekarang ini, ya, banyak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lintas Sumatera, terutama mulai dari Tebing Tinggi, ya, Serdang Bedagai,
masuk ke Kabupaten Batubara, Asan, Tanjung Balai dan seterusnya, ya, sampai ke kabupaten-kabupaten lain yang ada di jalur lintas Sumatera ini. Ya. Ada setidak-tidaknya 4 biang kemacetan, ya, di sepanjang Jalin Sum ini. Pertama adalah kondisi jalan yang rusak, banyak sekali lubang, banyak sekali, ya, kerusakan-kerusakan jalan yang cukup parah, ya, yang menyebabkan, ya, kemacetan di beberapa titik. Nah, kemudian biang kemacetan kedua adalah, ya, jalur-jalur lintasan kereta api, ya, yang juga kondisi jalan di sekitarnya dalam keadaan yang tidak bagus, nah, sehingga kendaraan ketika melintasi lintasan kereta api, perlintasan kereta api tersebut, ya, mengurangi kecepatannya, dan ini menimbulkan kemacetan yang panjang. Contoh di jalur lintas kereta api Simpang Beo Tebing Tinggi, ada beberapa titik lintasan kereta api yang menjadi biang kemacetan. Salah satunya lintasan kereta api Simpang Beo Tebing Tinggi, kemudian juga di Kecamatan Sungai Suka, tepatnya di sekitar sebelum Pasar Kebun Kopi, ya. Nah, kemudian juga di 50, di Dusun Petatal, dan juga di Kisaran serta Sentang di Kisaran Kabupaten Asahan. Itu titik-titik kemacetan perlintasan kereta api. Yang ketiga, yang kemacetan ini adalah persimpangan-persimpangan, ya, yang padat arus lalu lintasnya. Ya, kemudian yang keempat, yang kemacetan itu adalah ketika terjadi kendaraan-kendaraan besar mogok, ya, atau berhenti di pinggir jalan, ya, atau mengalami kerusakan, kecelakaan dan sebagainya. Ini sering menimbulkan kemacetan yang panjang. Tetapi tentu saja yang paling harus kita antisipasi saat ini adalah kondisi jalan yang rusak dan banyak berlubang, ya. Saya kira ini menjadi potensi utama menyebabkan kemacetan di liburan Natal dan Tahun Baru tahun 2022 dan 2023 ini. Nah, ini kami, ya, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta perhatian kepada pemerintah pusat, ya, Kementerian PUPR, tentu khususnya dalam hal ini adalah Balai, ya, Besar Jalan Negara, ya, yang menjadi penanggung jawab daripada perawatan jalan-jalan tersebut. Saya sebagai anggota Komisi DPRD Sumatera Utara, ya, ketika rapat dengar pendapat semalam, ya, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, ini dengan tegas meminta kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada Balai Besar Jalan Negara, Jalan Nasional, untuk segera, ya, memperbaiki ini, menutup lubang-lubang yang ada, ya, agar liburan Natal dan Tahun Baru ini menjadi liburan yang menyenangkan, ya, bagi pemudik-pemudik yang datang dan keluar masuk dari Sumatera Utara ini, ya, sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan juga kecelakaan. Ya, angka kecelakaan cukup tinggi akibat dari rusaknya jalan-jalan tersebut. Banyaknya lubang-lubang di tengah jalan yang tentu saja, ya, ini menyebabkan banyak terjadi kecelakaan. Ya, nanti kita lihat beberapa titik, ya, kami ini mulai dari Tebing Tinggi sampai nanti Indrapura dan terus ke Pulau Tanjung, ya, kami akan tunjukkan di mana titik-titik kerawanan, ya, jalan-jalan yang rusak di sepanjang Jalin Sum, ya, mulai dari Tebing Tinggi, Sentang Bedagai, Batubara, Asahan, ya, dan juga beberapa titik-titik perlintasan yang menyebabkan kemacetan. Demikian.
ini kami 14 Desember 2022 hari Rabu pukul sekitar 17.30 WIB berada di seputaran Kebun Ubi ya. Nah, ini desanya, ini desa Pakam ya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Kami meninjau ruas jalan akses road Simpang Inalum Kuala Tanjung yang pada titik tertentu ini sangat parah kondisinya. Ya, ini berada mulai dari Simpang Durian Pematang Cengkring, kemudian sampai Simpang Galon, dan seterusnya sampai ke ini depan Bank BRI. Nah, ini mengalami rusak yang sangat memprihatinkan ya. Jalan ini hancur ya akibat daripada pemeliharaan yang kurang sempurna dan juga akibat hujan yang terus-menerus mengakibatkan jalan ini rusak sedemikian rupa. Nah, ini adalah jalan nasional ya, jalan negara. Nah, oleh karena itu tentunya ini adalah kewenangan Kementerian PUPR, dalam hal ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara ya. Nah, inilah yang ketika rapat dengar pendapat dan rapat kerja antara Komisi D dengan pihak-pihak terkait ya, salah satu diantaranya adalah Balai Besar Jalan Nasional Wilayah 1 ya. Inilah yang kami sampaikan kepada beliau, termasuk dihadiri juga oleh Kepala Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Bapak Bambang Pardede, dan juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Pak Suprianto ya, pada rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Sumatera Utara hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 kemarin ya. Nah, kepada Bapak Kepala Balai Besar ya Jalan Nasional yaitu Bapak Brawijaya, kami sampaikan bahwa ini salah satu ruas ya yang sangat memprihatinkan kondisinya. Ini ada lebih kurang sekitar antara 500 sampai 1000 meter panjangnya ya. Mulai dari Simpang Durian Pematang Cengkring sampai Simpang Galon dan depan BRI Kebun Ubi. Nah, tentu kami berharap karena ini adalah jalan nasional dan juga ini adalah jalan yang sangat vital bagi penunjang industri, kawasan industri Kuala Tanjung ya, dan juga ini merupakan salah satu jalur alternatif untuk jalur mudik menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru ya. Ini juga adalah lintas produksi masyarakat yang mengeluarkan hasil bumi ya, hasil laut, ikan, dan juga hasil pertanian perkebunan itu juga melewati sini ya. Nah, jadi akibat jalan ini sekarang kondisi seperti ini boleh kita lihat ya, menimbulkan kemacetan dan kerawanan. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat tadi ketika kami bincang-bincang di salah satu warung ya dengan masyarakat, bahwa di sini hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Dan 2 hari yang lalu juga ada kecelakaan sepeda motor yang fatal yang hampir mengakibatkan meninggal dunia ya. Dan juga baru-baru ini ada becak juga mengalami kecelakaan ya. Sehingga ya tentunya kita berharap untuk mencegah tingginya angka kecelakaan dan juga kemacetan, maka kami mohon dengan sangat ini agar bisa segera ditanggulangi. Ini ada salah satu tokoh masyarakat kita di daerah ini Bapak Abdul Muaz, mungkin bisa memberikan masukan dan saran-sarannya Pak, atau keluhan, pendapat dan sebagainya, mungkin kritik, mungkin marah-marah pun boleh, silakan. Terima kasih Pak Yadi. Kami sangat bersyukur sekali ya, kehadiran
Pak Yadi sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada sore hari ini, meskipun dalam guyuran hujan ya, tetap hadir bersama kami karena beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan kepada beliau bahwa beberapa kondisi jalan di seputaran kita ini dalam kondisi yang sudah parah, dan kalau terus dibiarkan akan menjadi tambah parah. Beberapa kali sudah terjadi kecelakaan, tapi memang sampai belum memakan korban jiwa, tetapi kecelakaan kecil yang sudah sangat sering terjadi di tempat ini. Ya, kami tentu sangat mengharapkan sekali tanggapan dan respon yang cepat dari pemerintah dalam bagaimana kiranya bisa memperbaiki jalan ini secepatnya. Nah, karena jalan ini sebenarnya akses yang sangat vital sekali bagi masyarakat, karena khususnya di Simpang Galon ini atau desa Pakam ini merupakan sentra perekonomian masyarakat yang kalau jalannya tidak bagus itu menyebabkan terganggunya produktivitas masyarakat. Sehingga sekali lagi kami sangat berharap sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yadi, memperjuangkan atau mendengarkan aspirasi kami, sangat kami apresiasi sekali. Ya, kami sangat mengharapkan sekali lagi bahwa memang jalan ini sedapat mungkin harus secepatnya bisa diperbaiki. Kalau kita ukur ya, paling sekitar 900 sampai 1 kilo lah jalan ini, yang sangat parah sekali. Nah, kami sangat menyayangkan juga ini, karena apa? Karena sebenarnya akses ini adalah akses yang menghubungkan dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar, ya, menghubungkan dengan perusahaan-perusahaan kawasan industri ya, perusahaan-perusahaan plat merah saya kira ya, yang perlulah kiranya pemerintah mengambil langkah-langkah cepat ya, karena arus barang, arus arus hilir mudik industri memang seharusnya sudah tidak lagi seperti ini ya. Jalannya sudah seperti jalan pedesaan, kubangan kerbau ya. Patutlah saya kira memang diambil langkah-langkah cepat bagaimana supaya ini tidak menjadi satu selain presiden buruk bagi citra pemerintahan kita Provinsi Sumatera Utara, dan juga sebagai secara nasional ya, sebagai karena ini adalah jalan nasional. Saya kira itu dari kami ya, mudah-mudahan ini bisa direspon dengan cepat dan terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sampai gerbang perbatasan Kota Tebing ya, mari kita buka mata kita lebar-lebar. Lihat ini, rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. Iya Pak.
ini kita lihat lagi kan, menyebabkan kemacetan karena jalan ini cukup parah, udah hancur. Ya, ini kami berada di Tanjung Kasau, daerah perkebunan Tanjung Kasau, Jalan Sumatera, Desa Tanjung Seri, Kecamatan Sungai Suka, Kabupaten Batubara. Ini jalan sudah sangat hancur sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas karena semua di sini mengurangi kecepatan, jadi macet. Ya, biar aja lah ini. Ya, kita kasih bukti fakta, tidak hanya cerita. Nah, tinggal menunggu aksi dan tidak lanjut dari bapak-bapak, ya, saudara-saudara yang berwenang, ya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Oke, cheerio. Ini kami berada di perlintasan kereta api di Kebun Kopi, Kecamatan Sungai Suka, Kabupaten Batubara. Ya. Ini sebelum rel, ya, mulai dari sana itu jalannya udah rusak, ya. Ya, dan di rel ini juga udah rusak, sehingga kendaraan-kendaraan mengurangi kecepatan jadi menimbulkan kemacetan dan di sini sering terjadi kecelakaan. Ya, ini dia salah satu titik kemacetan dan rawan kecelakaan di Kecamatan Sungai Suka, Kabupaten Batubara. Ya, tepatnya di Desa Simpang Kopi. Di Desa Simpang Kopi. Ini rel kereta api menuju Kuala Tanjung.